Inilah dua mobil yang tertimpa pohon besar di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, hujan deras disertai angin kencang melanda seluruh wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hingga mengakibatkan sejumlah pohon yang berdiri di pinggir jalan tumbang. Dua mobil tersebut diketahui milik warga yang sedang singgah di sebuah warung. Yang parahnya dua mobil Honda Jazz dengan kepemilikan atas nama Pak Latif, dan mobil Jazz itu atas nama Pampo. Kalau untuk Honda Jazz ini apa-apa yang rusak, Pak? Dari pengamatan kami, Pak, dari tulang depannya, Pak, dengan kacanya juga di bagian depan. Sementara itu, akibat hujan deras dan angin kencang, pohon berukuran besar yang berada di halaman rumah dinas Bupati Goa dan tiang listrik tumbang, menutupi badan jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan. Jadi angin sehingga ada satu buah pohon tumbang perang besi yang merupakan sekian meter pagar rumah jabatan. Warga dan petugas setempat berupaya mengevakuasi pagar beton serta tiang listrik yang rubuh akibat angin kencang agar tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas. Dari Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, Bukma, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore bersama saya, Brea Balatenaya. Pemirsa, dua rumah di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara hangus terbakar. Akibatnya satu keluarga tewas dalam peristiwa tersebut. Warga Jalan Papango 3B, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan dua rumah dini hari tadi. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba dan berusaha memadamkan api. Petugas mengerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Naasnya, dalam peristiwa ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta dua orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun meninggal dunia. Korban terjebak di dalam rumah karena api yang semakin membesar. Petugas damkar menemukan jasad keempat korban dalam kondisi sedang bersamaan. Ada rumah, jadi yang korban ada 4. Ada 4, suami, istri, terus 2 anak. Untuk penyebabnya sendiri, Pak? Penyebabnya kita sementara sementara, jadi nanti masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berapa bangunan, Pak, yang kebakar? Ada 4 kali 10, yang satunya 3 kali 3. Ya. Untuk unit sendiri, Pak, yang diturunkan? Ini ada 13 unit. Jenazah para korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Leotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur siang tadi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 4.000 meter disertai guguran awan panas. Sementara tim SAR terus mengevakuasi para warga yang terdampak erupsi ke sejumlah lokasi pengungsian. Mobil hancur, parah. Mandi debu. Mandi debu apa sih? Lumpur ini. Lumpur, fight. Satu unit mobil tim SAR terjebak hujan batu dan pasir saat mengevakuasi warga ke pengungsian akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Saat kejadian, tim SAR gabungan hendak mengevakuasi seorang nenek yang mengalami stroke di Desa Nawakote, Kecamatan Wulang Gintang menuju posko Desa Konga. Permisi. Ayo, geser, permisi. Ada-ada. Setelah sempat tertahan selama 2 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban agar segera mendapat pertolongan medis. Para pengungsi
Tim SAR gabungan juga mengevakuasi puluhan warga lainnya yang terdampak di Desa Lewotobi, Kecamatan Ilebura. Warga dibawa menuju titik pengungsian di Desa Lewolaga, Kecamatan Titihena. Data sementara total sebanyak 5.816 warga mengungsi yang tersebar di 4 titik pengungsian. Bang Riz. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki hingga siang tadi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 4.000 meter disertai guguran awan panas. Terjadi lelehan lava pijar, bahkan kita sebut sebagai awan panas guguran dan awan panas letusan sampai sejauh 3.000 meter atau 3 kilo. Dan itu yang mengkhawatirkan bagi kami FMBG Badan KSDM untuk menurut di radius 7 km. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Demi memenuhi gaya hidup, seorang gadis di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi karena mempromosikan judi online. Pelaku terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Seorang gadis berinisial AZ terpaksa berurusan dengan polisi. Gadis berusia 23 tahun ini ditangkap petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota lantaran melakukan endorsement judi online di media sosial miliknya. Polisi juga meringkus pria berinisial RA karena mempromosikan judi online melalui 3 akun miliknya. Kedua pelaku ditangkap setelah terjaring patroli siber polisi yang menemukan aktivitas pelaku di akun media sosialnya kerap mempromosikan situs judi online. Pelaku mengaku telah mempromosikan judi online dengan upah sebesar 5 juta rupiah. Keuntungan endorsement digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Pelaku mendapatkan keuntungan setelah berhasil mengunggah konten video bermain judi online beserta link slot tersebut dari bukti absen promosi judi online. Dari hasil promosi dilaporkan di aplikasi Telegram untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp2 juta untuk setiap unggahan judi slot online yang cair selama 14 atau 15 hari setelah pelaporan pada aplikasi Telegram. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kembali di Ayu Sore pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan sarang transaksi jual beli rekening perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang sebesar 21 miliar rupiah dalam 1 hari. Dalam penggerebekan, polisi segera menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM dan buku tabungan. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah, Kapuk, Jakarta Barat, Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku, berikut barang bukti 35 unit handphone, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang judi online sebesar 21 miliar rupiah dalam 1 hari. Perputaran uang di rekening, dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam 1 hari itu sejumlah 21 miliar rupiah.
Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui dengan aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku yang dikenal tertutup dan tidak bersosialisasi. Irin, gimana Bu? Ngapain Bu? Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi kalau yang kelihatan itu biasanya ngapain sih Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Nggak ada aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi menjadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi yang mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Udah nanti katanya polisi mau mendalami kok. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap. Pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan, salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran uang atau money changer lantaran para bandar judi online melakukan pembayaran melalui 2 tempat penukaran uang tersebut. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 warga sipil. Saat ini penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui 2 tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kombes Ade Ari juga mengatakan keterlibatan AK dan beberapa orang rekannya yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi didasari oleh SOP baru yang memperbolehkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru
Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Hingga saat ini, penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sedangkan 4 orang lain yang merupakan warga sipil. Dan untuk 2 DPO masih diburu oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews. Pemirsa, PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. DPR pun menyoroti perlunya langkah konkret dalam menangani judi online yang kian marak di Indonesia. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat, dimulai dari Rp10.000 saja. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak, dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. DPR pun meminta sikap yang lebih reaktif dari pihak terkait, termasuk PPATK dan Mabes Polri, untuk mendalami dugaan transaksi masif aliran dana judi online. Ini kan kita hektik dengan masalah judol. Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judol ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para kepenegakan hukum untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya, kecenderungan perputaran transaksi judi online terus naik hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Ayu Sore pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan panjang ke sejumlah negara. Sebelum berangkat terbang, Presiden meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantikan dirinya memimpin Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri perdananya dari Bandara Ladut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini. Lawatan luar negeri Presiden diawali dari Tiongkok. Selain ke Tiongkok, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan sejumlah negara Timur Tengah.
Selama kegiatan internasionalnya, Presiden memberikan instruksi ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih untuk terus melanjutkan program kerja pemerintah. Memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok, kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik yang kita ingin ciptakan. Sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden Prabowo terlebih dahulu mengumpulkan menteri kabinetnya. Rapat kabinet juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih karena dirinya akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kegiatan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, antara lain China dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo juga akan menghadiri acara KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, dan KTT G7 di Kanada. Selama Presiden Prabowo berada di luar negeri, tampuk kepemimpinan RI dipegang oleh wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat kabinet ini, Presiden Prabowo meminta jika ada permasalahan jangan ragu untuk selalu berkomunikasi. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka.
saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan. Jadi tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan ya. Saya membuka pintu. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan selama Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas mengelola pemerintahan. Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Gitu. Jadi tadi juga beliau sarankan, tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Wakil Presiden untuk jangan sungkan mendengar masukan dari para menteri selama Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Poltreking Indonesia buka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lain. Dalam keterangannya di depan awak media, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan sesuai aturan. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, menjabarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari dua pasangan calon lain, telah melewati 12 SOP dan alur survei serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Poltreking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuesioner. Belum mendapatkan data asli. Kalau sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa merubah angka elektabilitas, ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu. Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kami khawatir, takut karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur. Mundur tidak bisa dipanggil, selesai. Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak Poltreking berdiri hampir 13 tahun yang lalu. Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2024. Prabowo memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah dan seluruh pimpinan lembaga. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024. Rakornas ini akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pengarahan langsung kepada para peserta Rakornas secara tertutup. Saya kira
ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih. Tahun ini Rakornas Forkompinda 2024 memiliki tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Giselle Nur Rahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kantor Pos Negara Ukraina baru-baru ini merilis perangko bergambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Perangko bergambar Prabowo merupakan bentuk penghormatan negara Ukraina atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Dalam unggahan media sosial Instagram KBRI di Kiev, Kamis lalu, perangko tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan bendera merah putih di sudut kanan. KBRI Kiev juga menulis bahwa perangko bergambar Prabowo atas usulan dari organisasi non-profit The Ukrainian Initiative. Ukraina berharap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina semakin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang. Mirsa Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya, memenuhi panggilan pemeriksaan di bidang propam Polda Sulawesi Tenggara. Supriyani dicecar 30 pertanyaan terkait penerimaan permintaan uang damai dan penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi Supriyani memenuhi panggilan bidang propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baito, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Tuh. Kalau yang 50 bagaimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Hari ini dilakukan pemeriksaan ya. Hari ini untuk kedua oknum itu sedang dilakukan pemeriksaan untuk kode etiknya. Maksudnya mereka ditarik ke Yanma atau seperti apa? Masih menjabat sebagai berstatus Kapolsek? Untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik. Ya. Sebelumnya bidang propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore pemirsa, saksi ahli di persidangan penganiayaan murid oleh guru honorer kembali menguak fakta baru. Ahli memaparkan bahwa luka korban bukan karena gagang sapu yang dijadikan alat bukti. Persidangan kasus Supriyani di PN Andolo Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra Dr. Raja Alfat.
Saat menjelaskan dari pertanyaan majelis hakim dan para pengacara, ahli memaparkan rincian luka yang bisa disebabkan gagang sapu yang dijadikan sebagai alat bukti. Saat melihat foto korban yang melepuh dinilai tidak mungkin disebabkan dari gagang sapu. Jadi lukanya misalkan kayak ujinya tadi itu, lukanya bisa sampai robek, bisa sampai lecet, lecet ataupun robek. Tapi kalau misalkan ada pelindungnya, ya bisa jadi luka lecet juga bisa. Tapi terjadi kerusakan atau robekan pada kain ataupun baju atau celana yang melapisi permukaan kulitnya ini. Karena yang dirusakkan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Iya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Menurut ahli, alat bukti memiliki permukaan halus. Apabila digunakan untuk memukul, maka hanya akan mengakibatkan luka memar. Saat kejadian, korban pun menggunakan celana panjang sehingga ada penghalang. Sementara luka di paha kanan korban melepuh dan diduga disebabkan gesekan benda kasar. Sidang lanjutan guru honorer Supriyani akan kembali digelar pada Senin mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dan lebih lengkapnya, kita langsung bergabung bersama Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Halo, selamat sore Pak Zain. Pak Zain mungkin bisa dijelaskan. Selamat sore Mbak Aya. Ya, Pak Zain mungkin bisa dijelaskan seperti apa awal mula kronologi kejadian ini dan sudah berapa sering kejadian serupa ini terjadi, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait kejadian yang terjadi kemarin diawali dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saudari Alika bersama kakaknya, di mana Alika ini di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu, jatuh, kemudian tertabrak oleh truk tanah ya yang melewati jalan tersebut. Kemudian setelah itu secara spontanitas masyarakat melakukan pengejaran terhadap sopir dan alhamdulillah sopir bisa kita amankan, kemudian kita bawa ke kantor, kemudian masyarakat kesal dan menumpahkan secara spontanitas untuk melakukan perusakan terhadap kendaraan tersebut, kemudian juga kendaraan yang di belakangnya. Tentunya masyarakat jengkel memang beberapa kali kejadian kecelakaan ini karena tidak tertibnya sopir truk yang mematuhi jam operasional. Dan kami pun dari pihak kepolisian setiap kejadian kita lakukan proses dan bahkan sudah dilakukan beberapa kali sidang untuk pelaku sopir yang memang melanggar kegiatan operasional tersebut, dan kita juga beberapa kali melakukan langkah penilangan terhadap sopir-sopir yang bandel ini. Kemudian dari kejadian tersebut juga terjadi tindakan yang agak meluas pada saat itu, ada pembakaran terhadap sebuah truk. Namun kami bersama dengan Forkompinda akhirnya mengadakan pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut kami mengambil 3 keputusan, di mana 1, kami akan meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap operasional truk pada masa atau jam operasional kendaraan tersebut dengan cara kita mendirikan pos pantau secara gabungan, baik itu dari Polri, Dishub, Satpol PP, dan kita bisa juga melibatkan dari teman-teman TNI dan masyarakat sekitar. Dan kami juga yang kedua akan sedang mengusulkan, dibantu oleh anggota DPR untuk meningkatkan dari peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 tentang pengaturan jam operasional truk tambang, di mana saat ini hanya berupa Perbub, nanti akan meningkat menjadi Perda, karena memang di dalam Perbub ini sanksinya hanya memutarbalikkan kendaraan tersebut. Namun
kalau misalkan itu dalam bentuk perda, itu ada sanksi yang jelas apabila truk tersebut melanggar. Kemudian yang ketiga, kami sepakat untuk saat ini kami sudah meningkatkan status dari sopir tersebut menjadi tersangka, dan saat ini sopir truk tersebut sudah kami lakukan penahanan di rutan Polres Metro Tangerang Kota. Kemudian kondisi saat ini sejak tadi malam sudah kita kuasai, dan saat ini truk-truk sudah kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Baik. Kemudian juga saat ini jalan-jalan juga sudah bisa dilalui oleh masyarakat, dan kami juga lakukan patroli. Kemudian kita juga lakukan himbauan-himbauan Kamtibmas bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pemerintah setempat untuk masyarakat jangan terpancing isu, karena awalnya itu untuk korban saudara Alika itu dikabarkan meninggal dunia, baik itu di media elektronik maupun media sosial. Tentunya itu berita yang tidak benar. Yang perlu saya luruskan bahwa korban Alika ini adalah luka di kaki kirinya, dan alhamdulillah pada pagi hari tadi jam 9 sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dan untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Itu sebagaimana penjelasan dari Bapak Bupati Tangerang yang tadi juga sempat menengok korban. Demikian, Mbak. Baik, berarti sebelumnya keadaan sempat tidak kondusif, kemudian juga Bapak setelah mengklarifikasi bahwa korban ini dalam keadaan selamat dan sudah dilakukan tindakan seperti operasi juga ya Pak Zain ya. Dan juga banyak beredar di media sosial Pak terkait dengan penjarahan potongan kendaraan truk yang setelah dirusak kemudian ada pihak yang mengambil potongan-potongan dari bagian truk tersebut. Apakah ini benar Pak? Ya, perlu saya sampaikan berita tersebut ada benar Mbak. Memang pada saat pengerusakan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil baik itu tangki, aki maupun pintu ya pada saat kejadian tersebut. Dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya sekitar, apabila mengamankan atau mengambil silahkan dikembalikan. Kita kedepankan kegiatan persuasif, dan apabila kegiatan persuasif kami tidak diindahkan ya kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang milik orang lain khususnya di truk tersebut. Demikian Mbak. Oke, Bapak mungkin yang banyak menjadi pertanyaan juga apakah ketika kejadian ini terjadi begitu ya, apakah supir truk ini dalam keadaan sadar saat mengemudi Pak? Dan kami mendengar juga ada keterkaitannya ya dengan narkoba, apakah hal ini benar Pak? Jadi untuk sopir truk sudah kami cek urin Mbak setelah kami amankan bahwa untuk sopir truk dalam keadaan negatif. Namun memang ada informasi dari masyarakat yang sempat menggeledah di kendaraan yang lain, itu ada ditemukan bong untuk alat untuk memakai narkoba. Tentunya itu yang juga menjadi kemarahan dari masyarakat sehingga masyarakat melakukan perusakan tersebut. Tentunya informasi ini terus kami dalami di kendaraan yang mana kemudian identitas sopirnya siapa ini sedang kita dalami untuk memastikan informasi tersebut. Demikian Mbak. Baik Pak Zain, terakhir sebenarnya pukul berapa sampai berapa Pak untuk jam operasional para truk-truk ini boleh melintas di kawasan tersebut? Ya, sesuai dengan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022, jam operasional truk tambang itu adalah pukul 22.00 atau jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi dan juga klarifikasinya Pak Zain. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, pemirsa, alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono diduga dirusak orang tak dikenal di 3 lokasi. Terkait perusakan APK tersebut, tim kuasa hukum dari tim pemenangan Ridho melakukan pelaporan ke Bawaslu. Tim kuasa hukum dari tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, menyesalkan aksi vandalisme serta perusakan terhadap alat peraga kampanye yang terjadi di 3 lokasi berbeda.
yakni kawasan Tanah Abang, Kebayoran, dan Kebonjeruk, serta telah membuat pelaporan ke Bawaslu Jakarta. Pelaporan ini merupakan yang ketiga kalinya, termasuk perobekan dan pencoretan baliho di titik berbeda dari yang sebelumnya. Aksi ini tentunya sangat merugikan pasangan Ridho. Hal ini disampaikan Ketua Tim Hukum dan Advokasi Ridho saat menggelar jumpa pers di Media Center Kantor Pemenangan Ridho, Jakarta. Daripada harus merusak dari APK masing-masing paslon, karena itu sangat tidak baik dan itu bisa melanggar hukum. Nanti pun ada sanksinya. Seperti itu harapan kami. Ya, walaupun kita berbeda, tetaplah jadi satu karena kita ini warga Jakarta. Selain itu, untuk mengantisipasi kejadian tersebut kembali terulang, tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono akan lebih giat memonitoring bersama pihak Bawaslu terhadap alat peraga kampanye yang terpasang di seluruh wilayah Jakarta. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Sore bersama saya Ayan Nufus. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada agenda hari ini, Ridwan Kamil belusukan dan mengadakan program sembako murah. Jika terpilih, maka program tersebut akan terus berlanjut. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan sekaligus menyapa warga bersama DPW PKB di Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Pada belusukan hari ini, Ridwan Kamil mengadakan sembako murah senilai Rp5.000 hingga Rp10.000 serta mendengarkan aspirasi warga sekitar Pulau Gadung. Ridwan Kamil mengatakan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta akan tetap menerapkan program tebus purah sebulan sekali dan diharapkan menjadi salah satu solusi bagi warga. Di sini saya mengaturkan terima kasih Pak Subialo sudah sesuai dengan rencana, komitmennya juga luar biasa. Nah, dilanjutkan dengan belusukan mendengarkan curhatan warga. Nah di sini ternyata curhatannya mayoritas satu jangan digusur. Saya kira nggak ada masalah ya. Tidak semua urusan harus dengan cara gusur menggusur. Pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan yang membahagiakan warga. Yang kedua tentang sertifikasi tanah ya, yang juga menjadi sebuah harapan. Saya kemana-mana masalah sertifikasi juga mengemuka. Jadi kalau nanti jadi gubernur, saya akan melobi ATR BPN untuk mencarikan solusi sesuai aspirasi. Sementara itu pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung sambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu. Pramono sosialisasikan program kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri istighosah dan silaturahmi dengan Forum Ulama dan Santri di Gor Serbaguna Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu. Tidak hanya Pulau Tidung saja, di hari yang sama Pramono Anung melanjutkan safari politiknya menyambangi Pulau Lancang untuk mendengarkan sejumlah aspirasi warga Kepulauan Seribu. Pramono juga menyampaikan beberapa program kepada masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Lancang, mulai dari program di sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga sarana transportasi umum. Pramono Anung menambahkan pihaknya akan meratakan pembagian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Dan mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan yang miliknya. Ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua tanah kubur. Yang ketiga persoalan klasik seperti Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat dan sebagainya. Di tempat lain, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sidul mengingatkan warga untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Sidul dan istrinya tiba di acara Maulid Nabi Muhammad di Cipulir, Jakarta Selatan. Para jemaah Maulid yang semuanya kaum ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainah ini menyambut antusias Rano Karno.
Sebelum meninggalkan acara, Rano menyempatkan berfoto bersama para jemaah. 146 tahun yang lalu. Sementara itu pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya untuk mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.